Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diawali kita memanjatkan puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sekalian masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kita bagi kita sekalian. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita juga mengikuti sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang subuh yang terhormat, rahimakumullah. Hari ini kita sekalian warga negara Indonesia yang sudah berhak untuk memilih, sekarang waktunya menentukan pemimpin kita. Terpilihnya pemimpin itu adalah hakikatnya dari kita sekalian yang akan memilih. Ini sekarang para KPPS, TPS sibuk ya mempersiapkan untuk melaksanakan pesta demokrasi ini. Pesta demokrasi ini akan memilih pemimpin nanti. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang penguasa yang adil. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 90 menyatakan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini bagi siapa? Ini adalah bagi semua. Kita ini adalah kullukum ra'in. Kita adalah pemimpin diri kita. Diri kita adalah pemimpin kita. Apa yang kita lakukan adalah kita memimpin diri kita. Mas'ulun an ra'iyatihi, maka akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Apa yang dilakukan ini akan dipertanyakan. Apa yang dilakukan ini? Bersikap adilkah yang dimiliki harta anak-anak kita? Bersikap adilkah terhadap istri kita? Apa yang dimiliki ini benar-benar dilakukan dengan cara yang halal? Maka kita sebagai manusia, sebagai diri sendiri, maka kita harus adil dan bijaksana. Termasuk juga berbuat kebajikan. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dinyatakan, Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan hendaklah kamu
berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Nah, ini adil ini akan disesuaikan dengan tingkatan yang ada di keluarga kita. Misalnya anak kita punya kebutuhan yang pertama itu lebih besar karena sudah lebih kebutuhannya. Yang di bawahnya kebutuhannya masih di bawah standar yang lebih besar. Nah, ini pemberian ini juga harus bersikap adil. Ini makanya adil itu disesuaikan. Nah, ini 50-50. 50-50, 70-30, ini bukan 50-50. Itu tidak adil. 50-50 itu 50-50. Nah, ini sering dilakukan. Ada hadis dari Abi Hurairah, dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sab'atun yudilluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada naungan kecuali naungan, yaitu al-imamu adilu. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Sekarang kita akan memilih pemimpin. Pemimpin kita ada yang eksekutif, ada yang legislatif. Legislatif itu perwakilan. Kita akan menitipkan keinginan, kehendak umat, kehendak rakyat, kehendak yang diinginkan masyarakat itu kepada legislatif. Maka kita harus yang memilih orang yang betul-betul adil dan diketahui keadilannya. Dan kita juga akan memilih presiden. Presiden eksekutif, presiden ini akan menentukan hajat kita 5 tahun yang akan datang. Maka kita harus melihat siapa pemimpin yang adil. Ini harus diketahui, al-imamu adil, pemimpin yang adil. Orang yang akan masuk surga karena kepemimpinan. Pemimpin yang adil. Dan juga kita akan menentukan siapa wakil kita ini betul-betul mewakili hak masyarakat kita atau tidak. Makanya kita harus bersikap menentukan itu sesuai dengan yang kita ketahui keadilannya. Nah, makanya kita harus betul-betul melihat sisi baik masa depan kita, masa depan bangsa selama 5 tahun yang akan datang. Ini 5 tahun dipilih dengan cara mencoblos nanti itu. Nah, kita harus siap-siap memilih yang sesuai dengan kehendak, yaitu bersikap adil. Kemudian yang kedua, wasabun nasya'a fi ibadati rabbih. Nah, yang kedua adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ini pemuda. Kalau pemudanya hancur, maka bangsa pun akan hancur. Maka dilihat dari RT, dari RW, lihat dulu pemudanya. Pemudanya rajin sholat, rajin ibadah, maka wilayahnya pun akan kelihatan baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Akan terlihat dulu. Lihat dulu pemudanya. Kalau pemudanya di situ tukang mabuk-mabukan, wah bahaya, rusak wilayah itu. Makanya
Di sini yang kedua itu adalah pemuda. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Yudilluhumullah fidil wasabun nasabi ibadati rabbih. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, yang ketiga ini adalah seorang yang hatinya senantiasa dipertautkan dengan masjid. Nah, ini banyak pengembara atau yang berpendidikan diharapkan dekatlah dengan masjid dulu. Ketika ada hayya 'alas shalah, langsung datang ke masjid. Ini jauh dari masjid, adzan duhur, maghrib, subuh pun ya ini, apalagi subuh ya, di waktu duhur, waktu asyar, ini juga tidak terdengar adzan. Makanya dekat dengan masjid, salah satunya adalah adanya tausiah, mengingatkan hati kita, ya, mengingatkan yang kadang-kadang kita lupa diri kita ini. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nah, yang keempat adalah dua orang saling mencintai karena Allah. Ya. Yang keduanya berkumpul dan berpisah kepadanya. Saling menyayangi karena Allah. Saling mengingatkan jika salah. Tadi seorang pemimpin berbuat mau korupsi, diingatkan sama istrinya. Nah, ini dua orang laki-laki yang bersatu saling mengingatkan, dan berpisahnya pun karena Allah. Jika akan terjadi memadorotkan terhadap kedua pasangan ini, maka berpisah karena Allah. Ini salah satu hal yang mengakibatkan kerukunan di rumah. Ya, ini biasanya suami istri kan beda karakter, ada yang keras, ada yang lemah lembut. Kadang-kadang dua-duanya keras, akhirnya ya tidak terkendali dua-duanya. Makanya yang terpenting kedua pasangan tersebut itu karena Allah, mencintai, menyukai perempuan, mencintai laki-laki itu karena Allah. Nah, yang kelima, warajulun tolabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullahu wa jalla wa rajulun wa akhafullah. Ini. Jadi yang kelima ini ya, rajulun talabathu ra'atun data mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Ketika pria yang diajak dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik, lalu ia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini rayuan perempuan yang bangsawan, yang cantik, gemerlap. Siapa yang tidak suka? Makanya salah satu perhiasan dunia adalah wanita selain harta. Zuyyina lin-nasi hubbus sahwat minan nisa
perhiasan, zuyyina linnasi hubbus syahwat, keinginan, minan nisa, dari perempuan, apalagi ini bangsawan diajak untuk berzina misalnya, melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi laki-laki itu berkata, akhafullah, aku takut hanya kepada Allah. Ingat apa yang dilakukan itu. Atau perempuan mengajak untuk bersikap korupsi, eta ya kesempatan ya diambil, tong jauh-jauh lah ya, di kantoran weh loba pi duiteun misalkan, mumpung aya kesempatan eta ambil weh, bawa weh duit teh keur kebutuhan orang teu boga duit di imah bae 1.000 perak malah gitu kan, 1.000 perak ke sarua korupsi, leuwihna we saeutik lah 1 juta weh, dileuwihan oge sarua. Tapi sebaliknya kalau perempuan itu laki-laki itu jawab akhafullah, aku takut hanya kepada Allah, disaksikan siapa yang menyaksikan itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan itu disaksikan. Ulah karena saeutik dan baelah da saeutik ieu sarua saeutik oge. Itu yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'allama simaluhu ma tunfiku yaminuhu. Ini yang keenam ya. Seseorang yang mengeluarkan sedekah sedang ia merahasiakannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nah, maksudnya tidak diketahui oleh orang lain. Nyumbang, ini mah yang katingali, dah saya nyumbang sakieu, kaciri dicirikeun. Tapi di sini menyumbang tangan kiri pun tidak tahu mengetahui. Sumbang lain ngalamun ya. Lain nyumbang teh apa nyumbang, tapi dengan niat nyumbang itu. Makanya keikhlasan itu akan muncul dengan sendirinya. Kadang-kadang nyumbang itu hilang ikhlas, ingin kelihatan orang lain. Tapi ada hal untuk memperlihatkan supaya menarik orang untuk menyumbang. Diperlihatkan, saya akan menyumbang sekian. Ada. Abdurrahman bin Auf, saya sumbangkan hartanya semua. Ada. Tapi bukan untuk kesombongan. Ya. Tapi dalam diri kita kadang-kadang muncul itu ya. Wah ini, ya teh geus dibere ku saya ya. Muncul itu. Akhirnya tidak ikhlas. Kaduhung mere, komo gitu bahasa Sunda mah pabalik letah gitu tehnya gitu. Geus dibere diekeun deui, diomong deui, eta pabalik letah lamun cek Sunda mah gitu. Jangan sampai terlihat tangan kiri. Nah, selanjutnya yang terakhir warajulun dzakarallah khalian faqadat ainahu. Dan ketujuh, seorang yang mengingat Allah di tempat yang sepi sampai meneteskan air mata. Ini biasanya orang yang selalu muhasabah, menghitung apa yang kita perbuat ini apakah lebih banyak atau bu. Nah, ini seringkah kita tiap hari mau tidur menyendiri atau di waktu malam kita sholat subuh tahajud menyendiri sampai menangis, wah ternyata amal kita ada yang salah. Waduh, kita telah mencederai orang, menyakiti hati seorang tetangga kita. Diingatkan, wah ya Allah, saya memohon maaf apa yang dilakukan. Tapi dengan memohon maaf datang ke tetangga itu,
mohon maaf bilih aya punten, bilih aya kelepatan, bilih kasinggung nya syukur-syukur henteu teu kasinggung henteu teu naon. Tapi dengan mengucapkan maaf ini dan kita memaafkan, meminta maaf, memohon, bermunajat kepada Allah, memohon maaf. Nah, inilah yang Allah sukai. Sehingga kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bermaksiat itu. Apalagi kita melakukan tindakan korupsi. Diingat, ya Allah, tadi saya sudah melakukan perbuatan korupsi, walaupun saya korupsinya cuma 5.000, 10.000, 1 juta misalkan. Tapi itu adalah perbuatan korupsi. Maka saya memohon ampun, kembalikan. Tapi geus minta ampun ke Allah tapi teu dibalikeun deui, anggar-anggar kene. Makanya bermunajat kepada Allah sampai meneteskan air mata dan memohon maaf, kembalikan apa yang diperbuat, apa yang dilakukan ini adalah perbuatan salah. Nah, mudah-mudahan ya kita hari ini ya waktu dari mulai jam 7 sampai jam 2 ya itu akan memilih ya. Pilihlah yang kita ketahui ya. Kita ikut serta, jangan sampai kita tidak memilih ya. Ini mohon maaf nih, saya menyampaikan pentingnya kita memilih ya. Karena hajat 5 tahun yang akan datang ini ditentukan oleh kita sekalian. Pilihlah yang benar, yang pemimpin yang adil, yang benar-benar kita ketahui. Ya, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu siapa yang akan dipilih. Ya, saya tidak boleh ya kampanye di sini siapa-siapa, tidak boleh. Masing-masing punya pilihan. Insya Allah pilihannya yang terbaik menurut bapak-bapak dan ibu-ibu. Yaitu tadi diingatkan bil adli wal ihsan, terutama yang pemimpin yang adil, yang kira-kira ke depan yang akan memimpin kita ini adalah pemimpin yang adil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita sekalian. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.